Halo Sobat Balinesia. Chef Juna adalah seorang koki spesialis makanan Jepang dan Prancis yang telah menghabiskan waktu selama kurang lebih 12 tahun di luar negeri. Mungkin sobat-sobat sudah sering melihat Chef Juna mondar-mandir di layar televisi sebagai juri di sebuah kompetisi memasak. Namun, perjalanan Chef Juna menjadi koki tidaklah mudah. Inilah beberapa momen perjalanan hidup Chef Juna. Anak berandalan. Saat berumur 15 tahun, Juna telah mengenal tato dan membuat tato di lengannya. Tato tersebut dibuat di Bali dengan menggunakan mesin buatan sendiri yang menggunakan jarum jahit. Pada saat berusia 17 tahun, Juna dikenal sebagai anak yang berandalan. Di umur yang masih tergolong sangat muda itu, Juna bahkan membuat geng bernama Bad Bones. Dengan mengendarai Harley, mereka sering mengebut di jalan dan tidak peduli kemanapun mereka pergi. Lulus dari SMA, Juna memutuskan untuk berkuliah di jurusan perminyakan. Namun, setelah 3,5 tahun, Juna tak menyelesaikan kuliahnya karena terlalu nakal. Hingga suatu saat, Juna berubah pikiran dan berniat memperbaiki diri. Hijrah ke Amerika. Dia bertato ini lalu memutuskan hijrah ke Amerika Serikat agar kenakalannya tak bertambah. Sebagai bekal, Juna menjual motor Harley Davidson kesayangannya seharga 40 juta di tahun 1998 dan hasilnya dipakai untuk biaya sekolah penerbangan di negeri Paman Sam. Juna akhirnya pindah ke Brownsville, Texas, Amerika Serikat pada tahun 1997 untuk memperbaiki kehidupannya. Di negeri Paman Sam, Juna masuk sekolah penerbangan. Dia pun lulus dan mendapatkan lisensi pilot. Namun, sekolah penerbangannya ternyata bangkrut saat Juna sedang mengambil lisensi komersial. Terpaksa, Juna pindah ke Houston untuk melanjutkan pelatihan. Kesulitannya tidak sampai di situ aja sob. Menjadi pekerja ilegal. Pada tahun 1998, orang tua Juna mengalami kesulitan ekonomi lantaran krisis moneter. Terpaksa, Juna harus mencari uang sendiri untuk membiayai hidupnya. Karena krisis itulah, orang tuanya tidak mampu lagi membiayai keuangannya di luar negeri. Akhirnya, mau tak mau Juna harus mencari kerja walaupun secara ilegal. Karena saat itu ia belum mendapatkan izin untuk bekerja. Sadar bahwa dirinya harus bertahan agar tetap memiliki bekal, Juna lantas bekerja serabutan dan rajin menyebarkan selebaran iklan di setiap rumah yang berada di Houston, Texas, Amerika Serikat dengan kondisi yang sangat panas. Tak selang beberapa lama, Juna mendapatkan informasi dari temannya bahwa salah satu restoran Jepang bernama Miyako membutuhkan pelayan. Juna pun memutuskan untuk melamar kerja sebagai pelayan dengan kondisi visa yang sudah habis masa berlakunya. Beruntung, pemilik restoran mau menerimanya. Disinilah secara tidak sengaja Juna berkenalan dengan dunia memasak. Gaji pertama yang diterima Juna per bulan adalah sebesar $1.000 Amerika Serikat. Angka tersebut relatif kecil untuk tinggal di Amerika Serikat karena ia harus membayar sewa apartemen dan biaya makan. Hingga setelah beberapa lama Juna bekerja di restoran itu, Master Sushi di sana menawarinya untuk menjadi murid. Juna akhirnya menerima tawaran Master Sushi tersebut. Pindah-pindah restoran. Oleh Master Sushi, Juna dilatih dari awal dengan metode yang sangat keras. Pemilik restoran bahkan sampai kagum melihat kemampuan Juna. Juna lantas disponsori oleh restoran tempatnya bekerja untuk menjadi US Resident Green Card Holder dan diberikan kesempatan bekerja selama 5 tahun di restoran tersebut. Green Card Holder itu saya peroleh dari pekerjaan karena dinilai oleh pemerintah Amerika Serikat saya memiliki skill yang tidak dimiliki warga Amerika Serikat pada umumnya seperti sushi chef. Singkat cerita, pada tahun 2001, Juna berhasil menjadi head chef atau kepala koki di restoran tersebut. Chef sushi yang menjadi mentornya kemudian mengusulkan Juna agar mencari pengalaman baru. Juna kemudian berpindah ke restoran Jepang nomor 1 di Houston, Texas yang bernama Uptown Sushi, yang selalu ramai dipadati pengunjung. Gaji yang didapatkan pun meningkat menjadi $4.000 Amerika Serikat per bulan. Namun, dengan alasan ingin mendapatkan ilmu baru, Chef Juna akhirnya memutuskan pindah restoran. Chef Juna pindah ke sebuah restoran bernama French Laundry. French Laundry dikenal sebagai restoran yang menerapkan standar tinggi. Belajar lagi dari awal, Chef Juna dididik dengan sangat keras agar makanan yang dihasilkan terlihat cantik namun tetap enak dan bergizi. Pulang ke tanah air.
Juna akhirnya mencapai posisi tertinggi dalam karir memasaknya, yaitu menjadi eksekutif chef di tahun 2009. Namun dirinya masih belum puas dengan ilmu yang didapatkan. Setelah hampir 12 tahun tak pulang ke Indonesia, Juna kemudian memutuskan cuti ke Indonesia selama 3,5 bulan untuk mengamati kuliner tanah air. Saat kembali lagi ke Amerika Serikat, Juna mendapatkan kabar bahwa teman-temannya akan membuat restoran yang menurutnya memiliki konsep yang benar. Kemudian Juna pun tertarik akan konsep tersebut. Di Indonesia, Juna memegang restoran Jack Rabbit di Kuningan dengan konsep menampilkan Juna sebagai chef. Pada tahun pertama dibuka, Jack Rabbit sangatlah sukses. Boleh dibilang nomor 1 di Jakarta dan merupakan restoran paling ramai di Kuningan. Saking ramainya, kata chef Juna, kitchen atau dapur yang harusnya tutup pukul 11 malam harus ditutup jam setengah 2 malam. Pada Oktober 2016, Juna sukses membuka restoran lain yang terletak di Gedung Menara Raja Wali Kuningan. Restoran yang memadukan teknik masakan Jepang dan Prancis ini bernama Correlate. Sayangnya, restoran ini ternyata telah tutup permanen tahun 2017 lalu. Entah apa yang menjadi alasan Chef Juna dan rekan-rekannya memutuskan penutupan restoran tersebut. Pada tahun 2020, Chef Juna diketahui kembali membuka restoran yang dikhususkan untuk makanan Jepang berupa ramen. Restoran ramen itu dinamai Gogo Ramen. Lokasi pertama kedai Gogo Ramen berada di Transpark Bintaro Mall. Itulah sedikit cerita perjalanan hidup Chef Juna. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.